Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Aduh, puji Tuhan ya, kita boleh berkumpul semua bersama-sama. Jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita yang pada ikut KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Mari kita siapkan hati kita. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita yang pada ikut KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Mari kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita yang pada ikut KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Mari kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita yang pada ikut KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Mari kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita yang pada ikut KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Mari kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita pada KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita pada KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita pada KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita pada KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita pada KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita pada KSC, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita melambaikan tangan kita, shalom, selamat pagi. Amin. Aduh. Kita siapkan hati. Puji Tuhan ya, percaya Bapak Ibu Saudara berkumpul semua bersama-sama. Kalau jangan lihat sepinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat, kalau kini walaupun teman-teman kita
selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita melambaikan tangan kita. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita melambaikan tangan kita. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita melambaikan tangan kita. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita melambaikan tangan kita. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita melambaikan tangan kita. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita melambaikan tangan kita. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita melambaikan tangan kita. Shalom.
Ibadah kami Tuhan berkenan di hati-Mu ya Yesus. Engkau menjamah kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan pujian kami Tuhan dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat segalanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Aku bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat segalanya Tuhan. Kau yang beracara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Amin. Bukti kebaikannya adalah Dia mati, bangkit dan hidup buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Tuhan Yesus baik. Dia mati bagiku.
firman-Nya buat kita. Dia mengatakan kalau kita ada lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, mari serukan sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat berlawan? Sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Mari kibarkan tanganmu. Haleluya. Kibarkan tangan kita. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita percaya bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tiada. Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tanganmu serukan. Kibarkan kakinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Mari serukan sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan kakinya, Yesus Raja segala raja. Serukan sama-sama. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama katakan saya lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, serukan haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Bersyukur buat Tuhan. Kau Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk. Oke, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Ibu saudara-saudari jemaat GPDI Sahabat Allah, berikut adalah pengumuman sepanjang minggu ini. Mohon perhatiannya, ibadah minggu depan hanya diadakan satu kali, hanya satu kali ibadah, pada pukul 8 pagi, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus.
Info ibadah Gereja Anak Bless Kids. Ibadah tanggal 30 April, hanya diadakan satu kali, ibadah gabungan pada pukul 8.30 pagi. Ibadah tanggal 7 Mei, ibadah minggu pertama, ibadah gabungan pada pukul 8.30 pagi. Ibadah BIC, setiap hari Kamis, juga akan dilaksanakan secara on-site, pada pukul 19.30 di gereja. Telah dibuka perekrutan untuk pelayan ibadah umum, worship leader, singer, pemusik, penari, usher, dan multimedia. Syarat menjadi pelayan yaitu, telah lahir baru dan dibaptis dan berjemaat di gereja, minimal 1 tahun. Pendaftaran bisa dilakukan melalui sekretariat, atau melalui link yang akan dibagikan di WA Group Jemaat. Gereja mengadakan doa fajar, berdoa diadakan setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat, pada pukul 5 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti doa, dapat bergabung melalui link yang dibagikan, melalui WhatsApp Grup Jemaat. Khusus untuk doa hari Senin, tanggal 1 Mei, diliburkan. Diliburkan dikarenakan semua pengerja mengikuti KSC. Doa Pondok Daud adalah pujian penyembahan kepada Allah, di mana kita sebagai umat Allah memusatkan kehidupan kita kepada Allah melalui doa dalam pujian dan penyembahan. Doa Pondok Daud diadakan setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore, berdoa dilakukan di ruang Abraham, dan doa terbuka untuk umum. Menara Doa, diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu, hari Selasa diadakan pukul 7 malam, hari Sabtu diadakan pukul 10 pagi, dan doa terbuka untuk umum. Sekian pengumuman pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kalau kita diberkati oleh kedatangan jiwa baru. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri Bapak atau Ibu Bong Selong. Dari Singkawang, Kalimantan. Wah puji Tuhan, ini sama nih kayak saya nih itu. Orang Kalimantan. Saya undang Bapak bangkit. Halo, Shalom Bapak, selamat datang. Kita boleh beribadah kembali minggu depan ya Pak ya. Terima kasih. Lalu kita ada permohonan doa untuk Bapak Abraham Taufik. Ini yang kemarin kita berdoa ya untuk operasi kelenjar. Tapi sudah selesai operasi kelenjarnya dan dirawat untuk pemulihan di rumah sakit Pelni. Kita juga berdoa, Bapak Abraham juga minta berdoa kembali kita untuk supaya tidak ada kendala lainnya dan segera pulih. Amin. Kalau Tuhan boleh pimpin operasinya, Tuhan juga boleh memulihkan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kepada siapakah kita berseru kalau bukan kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Kalau Dia penolong kita, Dia perlindungan kita. Hanya kepada Tuhanlah kita berseru. Amin. Amin. Sehingga akan menyanyikan pujian ini. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
jemaat saja boleh menyanyikan pujian. Kau berdiri bersama-sama, nyatakan sama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mari katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Kaulah kekuatanku, haleluya Tuhan. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mari saya kita angkat tangan kita. Yesus, padamu ku berseru. Mimbar saya serahkan kepada Bapa Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami setiap orang percaya. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami diberikan kemenangan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sadari betul bukan karena kuat dan gagah kami semata, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Dan kalau kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami,
Itu merupakan rasa ungkapan syukur kami kepada Engkau, Allah yang baik, Allah yang setia. Dan biarlah pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan bagimu. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus menerangi kami untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami adalah pribadi-pribadi yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kami dipertambahkan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Kau juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan bukan karena kepintaran, hikmat manusia semata, tetapi dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Dan biar hamba berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan maksudkan bagi kami, seluruh orang percaya. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya. Shalom jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk Gereja GPDI Sahabat Allah, untuk Bapak Gembala dan Wakil Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi kepada Gembala Agung kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, sebagai kebiasaan orang Indonesia katanya tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Pendeta Muda Stefanus Epafrastoris. Saya dari gereja GSPDI, mungkin sempat saudara-saudara dengar ya, yang sering pelayanan di sini dari gereja GSPDI mungkin tidak asing, Bapak Pendeta Mulyadi Solaiman. Saya mengembalakan di GSPDI Eulogia Ministry Parliamentation di Cengkareng. Saya memiliki satu istri, belum memiliki anak, segera akan memiliki anak. Dan kalau lihat tampangnya tua ya saudara-saudara ya, rambutnya putih, jenggotan. Saudara-saudara, usia saya tahun ini baru 31, saudara-saudara. Tapi memang rambutnya diberikan putih seperti ini, bukan sengaja mau diputihkan, tapi ini alami seperti ini. Jenggotnya juga saudara-saudara sudah sering dicukur, tapi terus tumbuh saudara-saudara ya, jadilah seperti ini. Dan puji Tuhan saudara-saudara, saya rasa saudara-saudara tidak takut ya melihat saya ya, karena konotasinya jenggotan, wah kurang baik saudara-saudara ya. Tapi kita tahu kalau di dalam Tuhan, lagu sekolah minggu kan hitam putih merah pun Tuhan cinta ya. Jadi jenggotan tidak jenggotan tetap Tuhan cinta kita semua. Puji Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, mari kita melihat pada kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya bulan 3 dan 4 adalah tentang Injil yang benar. Saudara-saudara, mari kita perhatikan tentang kata kebenaran ini. Sering kita sebagai manusia pasti mencari yang namanya kebenaran. Tapi apakah kita bisa menemukan kebenaran di dunia ini? Itu yang menjadi pertanyaan utama kita. Kita selalu mau mencari yang benar, tapi bisakah kita menemukan kebenaran yang benar di dunia ini? Mari saudara-saudara ya, kita bisa melihat slide selanjutnya. Saudara-saudara, secara epistemologi, kalau kita lihat tentang kata kebenaran, itu dibagi menjadi 3 saudara-saudara. Secara epistemologi kita akan melihat kebenaran itu dibagi 3 kebenaran. Pertama-tama ada yang disebut dengan kebenaran yang relatif. Itulah kebenaran manusia. Manusia melihat segala sesuatunya itu relatif. Oh, ini mungkin benar. Oh, ini mungkin yang namanya kebenaran. Manusia tidak pernah bisa menemukan satu kebenaran yang mutlak. Kebenaran hanya terbatas pada sudut pandangnya. Kita bisa ambil contoh. Ketika di dunia ada istilah bohong untuk kebaikan. Suatu hal yang aneh, kita mengajarkan anak kita dari kecil, jangan bohong ya. Tapi ketika anak itu mungkin sudah dewasa, dia bisa mendengar dari kita. Nggak apa-apa, ini bohong tapi demi kebaikan. Kan aneh, inilah kebenaran manusia. Kita nggak ajarin anak kita, jangan mencuri, tapi cerita anak-anak kita, ada orang yang mencuri demi kebaikan. Robin Hood. Oh dia mencuri,
tapi hartanya dibagi-bagikan buat orang miskin. Itu juga bisa dianggap pahlawan. Tapi kita ajarkan jangan mencuri. Guru-guru sekolah minggu bilang jangan mencuri. Tapi cerita anak-anak kita dalam sudut pandang dunia ada istilah mencuri demi kebaikan. Inilah sudut pandang kebenaran yang relatif. Dan kabar buruknya ada lagi yang disebut dengan kebenaran virtual. Artinya apa? Kebenaran yang relatif itu dianggap sebagai suatu hal yang mutlak. Oh, kalau bohong demi kebaikan enggak apa-apa. Enggak dianggap dosa, kan demi kebaikan. Daripada orangnya sakit hati. Oh, mencuri demi kebaikan, enggak apa-apa. Kan harta curiannya dibagi-bagikan buat orang lain. Suatu kebenaran yang dibenarkan oleh manusia itu sendiri. Tapi apakah itu kebenaran, saudara-saudara? Saya yakin kita setuju jawabnya enggak. Tapi dalam hati juga, tapi saya ngelakuin, gimana ya? Ada orang tua yang siap dengan jawaban jujur dari anak-anaknya? Mayoritas enggak. Coba ya, seorang ibu, dia masak, lalu dia ngomong ke anaknya. Nak, gimana masakan mama? Enak? Siap ibu-ibu jawab dengar jawabannya enggak? Pasti enggak mau. Begitu anaknya ngomong, enak sih mah, tapi hati udah mulai. Terus ngomong, agak asin loh mah. Enak sih, tapi agak asin. Masak aja sendiri. Gue udah capek-capek, ya kan. Masak, lu tinggal makan. Padahal kita butuh kebenaran itu kan. Kita butuh kejujuran itu kan. Tapi apakah manusia siap untuk kebenaran itu? Apakah manusia siap menerima apa yang benar itu? Sehingga muncullah sesuatu kebenaran seolah-olah kebenaran itu relatif. Kebenaran itu dari sudut pandang orangnya. Tapi mari kita melihat kebenaran disebut sebagai sesuatu yang benar, maka itu bersifat mutlak, saudara-saudara. Apa yang disebut sebagai mutlak? Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang hakiki dan sejati, sesuatu yang dapat melihat dan menyatakan keseluruhan realitas secara objektif apa adanya. Artinya apa? Kebenaran itu memberikan satu kejujuran. Kebenaran itu memberikan satu hal yang tidak bisa diperdebatkan. Kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Kebenaran itu ya. Suatu hal yang tidak bisa kita tolak-tolak lagi. Dan kabar baiknya memang dunia tidak bisa memberikan itu. Tetapi firman Tuhan bisa memberikan itu bagi kita semua. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan kalau kita melihat firman Tuhan, kita tidak bisa bernegosiasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan bohong itu adalah dosa, tidak ada istilah bohong putih. Tidak ada istilahnya bohong demi kebaikan. Karena apa yang firman Tuhan nyatakan kita percaya ini adalah firman Allah. Jadi firman Allah itu tidak bisa dinegosiasikan walaupun itu kita bilang apa? Demi kebaikan. Karena yang paling baik tetap apa yang firman Tuhan nyatakan. Walaupun itu menyakitkan bagi saudara. Kebenaran tidak pernah menyenangkan saudara-saudara. Ketika kita melihat firman Tuhan, hal pertama yang dinyatakan bahwa apa? Kita adalah orang berdosa. Tidak menyenangkan saudara-saudara. Tetapi yang namanya kebenaran itu ketika kita dinyatakan bahwa kita orang berdosa, maka kita tahu kita butuh keselamatan itu. Jadi mari kita mau melihat kebenaran yang firman Tuhan mau sampaikan bagi kita. Yang firman Tuhan mau hidup orang percaya yang dibilang hidup di dalam kebenaran itu seperti apa? Kita tidak memakai sudut pandang kita tidak pakai dengan standar kita, tetapi kita mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Standar yang kita pakai adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan, ya next slide. Satu perenungan sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan,
Apakah kita tahu tentang kebenaran yang benar itu? Oh pasti kalau di gereja, kalau saya tanya begini jawabannya, oh tahu, puji Tuhan, saya sudah dibaptis, saya tahu kebenaran itu. Makanya saya jadi orang Kristen karena saya tahu kebenaran itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah iman percaya kita ada di dalam kebenaran? Hari ini kita duduk, kita bilang kita adalah orang yang percaya. Kita adalah pengikut Kristus. Sudahkah engkau hidup di dalam kebenaran itu? Mengapa demikian? Mari saudara-saudara, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Ya, bacaan di depan saya ambil dari terjemahan baru 2. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, silakan jemaat Tuhan kembali dulu. Mari perhatikan ini. Ada yang disampaikan bahwa sebab kamu sabar saja. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kalimat pembuka di dalam ayat ini, sebab kamu sabar saja. Secara konotasi kita baca, ini baik ya saudara-saudara ya. Sebab kamu sabar saja. Menerima Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Saudara-saudara, Rasul Paulus sedang tidak memuji jemaat di Korintus. Justru Rasul Paulus sedang mengecam jemaat di Korintus. Kalau kita lihat terjemahan langsung Alkitab, kata kamu sabar saja ini sebenarnya ditaruh di belakang. Jadi Rasul Paulus menuliskan, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, kamu menerimanya dengan baik. Saudara-saudara, kadang-kadang tanpa sadar kita hidup orang percaya, kita sama seperti jemaat di Korintus. Kita tidak mau tahu tentang kebenaran yang benar itu. Asal yang sebutnya Yesus, asal ada ayat Alkitab, itu pasti satu hal yang benar. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati. Ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Tidak semua orang yang memakai nama Yesus itu pasti adalah orang Kristen. Tidak semua yang disebut gereja itu pasti merujuk kepada kekristenan. Kita lihat, ada dunia pun meminjam ada istilah gereja setan. Tidak semua ayat yang dipakai pasti itu adalah Injil kebenaran. Saudara-saudara, firman Tuhannya tidak bisa salah. Tetapi yang membawakan firman itu bisa salah. Saya pun ketika berdiri di sini, saya berdoa, saya tidak tampil sebagai penyesat bagi saudara-saudara, tetapi saya menyampaikan Injil kebenaran bagi saudara-saudara. Karena apa? Saudara-saudara harus mengerti ini, harus berpegang pada hal ini. Karena apa? Saudara-saudara mungkin boleh banyak dengar firman Tuhan di YouTube, dimanapun, dengar hamba Tuhan dari manapun. Tapi perhatikan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan tentang Yesus yang lain ini, saudara-saudara. Ya, next slide. Kita masuk ke dalam pembagian pertama, Yesus yang lain. Saudara-saudara, kata Yesus yang lain yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ini mengandung makna bahwa seolah-olah ada penyampaian pribadi Yesus itu lebih daripada satu. Bahkan bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus adalah seolah-olah ada dua pribadi atau lebih yang disebut sebagai Yesus. Ini bukan bicara soal nama, tetapi ini berbicara tentang siapakah Yesus yang disampaikan oleh Injil. Apakah ada Yesus yang lain? Ternyata ada yang menggunakannya sebagai Yesus yang lain. Saudara-saudara, perhatikan ini. Next slide. Saya mengambil satu contoh adalah seperti orang buta yang memegang gajah.
Saudara-saudara, bayangkan kalau kita orang buta, lalu kita harus mendefinisikan gajah. Ketika saudara jalan, saudara pegang, oh gajah itu keras, seperti pilar. Apa yang saudara pegang? Kakinya. Lalu ketika saudara orang buta yang lain bilang, oh bukan, gajah itu bukan keras seperti pilar. Dia itu pipi gepeng dan bergerak-gerak, dia tipis seperti karpet. Ternyata orang buta ini memegang kupingnya gajah. Lalu ada lagi orang buta yang lain, dia bilang, bukan, ini dia tuh kayak ular gerak-gerak, agak basah. Ternyata dia pegang apa? Dia pegang hidungnya. Yang dipegang gajah enggak, saudara-saudara? Yang dipegang gajah. Tapi apakah mereka bisa memberikan keterangan tentang gajah itu? Tidak bisa, saudara-saudara. Begitupun kita sebagai orang percaya, perhatikan ini. Ketika engkau percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia engkau anggap sebagai apa? Saudara-saudara boleh percaya karena saudara-saudara mengalami mukjizat kesembuhan. Saudara-saudara boleh percaya cuman karena mendengar mukjizat kesembuhan. Saudara-saudara boleh percaya cuman karena melihat ada orang yang disembuhkan. Itu gak masalah. Tetapi jangan hanya memanggil atau hanya menganggap Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Atau saudara-saudara bertobat percaya karena saudara-saudara didoakan dan ekonomimu dipulihkan. Atau saudara-saudara hanya mendengar ada orang yang ekonominya dipulihkan. Atau saudara-saudara hanya melihat ada orang didoakan, ekonominya dipulihkan, saudara mau ikut Tuhan. Itu pun gak salah. Tapi jangan hanya pandang Yesus sebagai Tuhan yang memberkati. Saudara-saudara boleh mengalami dilepaskan dari permasalahan kehidupan. Saudara-saudara boleh percaya karena engkau melihat ada orang yang dilepaskan dari permasalahan kehidupan. Atau hanya mendengar ada orang yang dilepaskan dari permasalahan kehidupan oleh karena Yesus. Saudara-saudara boleh menjadi orang percaya. Tapi jangan menganggap Yesus hanya sebagai orang yang mampu. Atau hanya menganggap Yesus sebagai sosok yang memberikan kelepasan. Kalau saudara-saudara hanya berpegang pada Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang memberkati. Yesus yang melepaskan. Anda hanya menemukan Yesus yang lain. Karena firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan. Firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang Yesus yang memberkati. Firman Tuhan tidak berbicara hanya Yesus yang melepaskan dari permasalahan kehidupan. Tapi kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 kita dengar sebagai berita Natal apa yang disampaikan. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu siapa? Juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Jadi kita harus melihat firman Tuhan mau sampaikan Yesus itu bukan hanya sekedar sebagai Yesus yang menyembuhkanmu, hanya sekedar Yesus yang memberkatimu, tapi kita harus melihat Yesus yang menyelamatkanmu. Dan ketika kita mengenalnya Yesus yang benar, yaitu Yesus yang menyelamatkan, maka saya mau katakan tidak ada kesia-siaan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Sekarang kalau kita cuma kenal Kristus yang menyembuhkan, kematian itu bukan hal yang menguntungkan buat kita. Sakit gak sembuh-sembuh, lu dosa apa? Didoain gak sembuh-sembuh, pendetanya kurang kuasa. Apalagi kalau didoain sama pendeta habis itu mati. Wah itu pendeta pencabut nyawa. Karena apa? Hanya lihat Yesus yang penyembuh. Seolah-olah sakit itu harus sembuh. Tapi kalau kita lihat Yesus yang menyelamatkan, Dia bisa menyembuhkanmu. Tapi kalaupun engkau tidak sembuh, harus mengalami yang namanya kematian, itu pun tidak mengecewakan. Karena apa? Engkau sudah hidup di dalam keselamatan. Itu tidak mengecewakan bagi kita. Walaupun ada kesedihan tapi kita tahu dia sudah ada di dalam keselamatan. Saya sudah ada di dalam keselamatan. Hidup adalah bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau kita cuma mengenal Yesus yang menyembuhkan, saudara-saudara bisa mengalami yang namanya kekecewaan. Ketika sakitmu tidak sembuh. Ketika engkau ikut KKR pun engkau tidak disembuhkan. Mana Yesus yang penyembuh itu? Dia adalah Yesus yang menyelamatkan. Kalau engkau hanya melihat Yesus sebagai Yesus yang memberkatimu,
engkau akan melihat banyak kekecewaan. Karena apa? Apa diberkati itu saudara-saudara? Standar diberkati kita kan gak pernah ada yang sama. Ada orang yang punya 10 juta udah diberkati. Ada yang orang udah punya 100 juta dia tetap merasa tidak diberkati. Ada yang orang baru punya mobil Avanza sudah sangat diberkati kata dia. Ada yang udah orang naik Mercy dia bilang ini mah biasa aja. Tapi kalau kita mengerti Yesus yang menyelamatkan. Dia mampu memberkati saudara dengan kecukupan. Yang Yesus berikan adalah kecukupan demi kecukupan di dalam kehidupan orang percaya. Apa yang kita lihat, apa yang kita terima di dalam kehidupan, itu adalah kecukupan yang Tuhan berikan. Sehingga kita melihatnya apa? Penuh dengan ucapan syukur. Kalau engkau menemukan Yesus yang menyelamatkan, maka kita bisa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita hanya melihat Yesus yang memberkati, patokan kita cuma doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku, melimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Di Duri, saudara memperluas daerah, udah susah, udah mepet. Terus kita bilang, oh ternyata gereja kita bukan gereja yang diberkati, karena tidak bisa ke kanan dan ke kiri. Ya emang udah mepet. Dan target Tuhan bukan itu. Gereja yang diberkati adalah bisa melebar ke kanan dan ke kiri, tetapi memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Saudara-saudara perhatikan ini. Yang pertama, ada Yesus yang lain. Saudara hati-hati tentang itu. Firman Tuhan hanya mau menyampaikan Yesus yang menyelamatkan. Dan ketika Yesus datang, dia tidak sedang untuk memenuhi ekspektasi dari kita. Yesus datang untuk memenuhi kehendak Bapa, yaitu apa? Keselamatan. Jadi jangan cari Yesus hanya untuk diberkati, jangan cari Yesus hanya untuk disembuhkan. Cari Yesus untuk diselamatkan, pasti Anda tidak akan kecewa. Pasti Anda akan menemukan keselamatan yang sejati itu. Tapi sekali lagi, kalau saudara-saudara mencari Yesus, Yesus yang memberkati, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang melepaskan dari masalah, saudara bisa kecewa. Kita lihat selanjutnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah roh yang lain. Ya, next slide kita bisa perhatikan. Ada roh yang lain. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan roh yang lain ini? Saudara-saudara, firman Tuhan itu kita percaya harusnya menjadi satu kabar sukacita. Tetapi pernahkah firman Tuhan itu menjadi teror dalam hidupmu? Kita perhatikan ini. Dikatakan firman Tuhan itu sebagai Injil, kabar baik. Tapi kabar baik bisa menjadi satu teror di dalam hidupmu. Saya ambil contoh sederhana. Ya, next slide. Saudara-saudara, hidup orang percaya itu tidak bergantung tentang surga dan neraka yang paling utama. Firman Tuhan menyampaikan bahwa hidup di dalam keselamatan tujuan utamanya bukan surga. Memang bagian orang yang tidak percaya jelas upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi iming-iming yang diberikan oleh Yesus bukan tentang sorga semata, tetapi bagaimana hidup orang percaya dia bisa mengalami sorga di bumi. Yang Yesus mau berikan tentang hidup yang kekal itu bukan berbicara nanti, tetapi di dalam iman percayamu ketika saudara-saudara sungguh-sungguh percaya, mengaku dengan mulut percaya di dalam hati, saudara akan mengalami hidup yang kekal itu selama ada di muka bumi ini. Artinya apa? Saudara hidup di dalam keselamatan, tahu ada jaminan di dalam keselamatan. Sorga ini hanya bonus saudara-saudara. Tujuan utama Yesus tidak berbicara melulu soal sorga, tapi bagaimana saudara bisa mengalami apa yang ada di sorga ketika saudara ada di muka bumi ini. Kita selalu kadang-kadang mendengar firman Tuhan aja, itu selalu bisa menjadi teror. Sebagai contoh, saudara-saudara, kalau kita bilang firman Tuhan itu adalah Injil yang menyelamatkan, ketika baca kitab Wahyu, atau ada yang mengkhotbahkan kitab Wahyu, lalu saudara menjadi takut, saya mau katakan, pasti itu mengandung roh yang lain. Karena apa? Firman Tuhan itu semuanya beritanya tentang kabar baik.
Ketika di perjanjian lama, ketika Yesus dinubuatkan, itu adalah kabar baik. Ketika kita masuk perjanjian baru, kitab-kitab Injil berbicara tentang Yesus, itu adalah kabar baik. Dan nanti kedatangannya pun yang kedua itu merupakan kabar baik. Kadang-kadang kita kalau baca kitab Wahyu atau dengar khotbah kitab Wahyu, aduh saya merinding. Saudara-saudara, ketika baca kitab Wahyu memang ada penghukuman, ada masa sulit. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh bacanya di dalam tuntunan Roh Kudus, saudara-saudara mengerti bahwa kitab Wahyu berbicara tentang orang percaya akan diselamatkan. Kita kan demennya khotbahnya yang ditakut-takutin kan. Meterai kesekian, waduh. Perang Ukraina, waduh ini udah begini. Kita akan hidup sulit. Kemarin puncak macet gak saudara-saudara? Macet. Bandung macet gak saudara-saudara? Macet. Takutnya cuman pas di gereja. Udah di luar mah santai aja. Ya kan? Kalau di gereja, wah ini kita udah dimeterai sekian, udah di ini kesekian. Firman Tuhan datang bukan untuk menakut-nakuti saudara. Tapi firman Tuhan datang memberikan satu hal yang menyenangkan bagi saudara. Firman Tuhan tidak mengeluh, masuk neraka lu, masuk neraka lu, masuk neraka lu. Enggak saudara-saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa yang menjadi kebenaran. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan adalah membawa kita kepada satu pengertian yang benar akan Allah. Roh Kudus menuntun kita untuk memiliki satu hubungan dengan Allah. Roh yang lain membawa kita semakin jauh, semakin takut. Tapi kalau di dalam Roh Kudus, kita akan menemukan bahwa kita dipimpin, kita akan masuk ke dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-15, saya akan bacakan di sini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Justru karena kita mengerti tentang roh yang benar, kita bisa datang, kita bisa berdoa. Karena kita mengerti tentang roh yang benar, kita membaca Alkitab, iman kita semakin dikuatkan. Karena roh yang benar, saudara-saudara datang ke tempat ini bukan hanya sekedar karena saya orang Kristen. Karena kita tahu kita mau bersekutu dengan Tuhan kita. Kita mau mendapatkan rahmat di dalam peribadahan kita. Tapi kalau karena roh yang lain, saudara bisa malas. Karena apa? Ya datang ke gereja. Ya karena udah dibaptis, KTP udah Kristen, mau gimana lagi? Pakai kalung salib mungkin yang perempuan, pakai anting salib nggak enak kan? Kok pakai salib nggak ke gereja? Tapi kalau karena kita berdiri, kita hidup oleh karena kebenaran, ada roh kebenaran itu di dalam kita, kita tahu mengapa kita harus datang ke gereja. Bukan sekedar untuk memenuhi absensi gereja. Bukan sekedar ya kesian gerejanya gede. Nanti kalau saya nggak datang banyak yang kosong. Enggak seperti itu saudara-saudara. Karena engkau tahu engkau harus mendirikan sabat bagi Tuhanmu. Roh yang benar menuntun kita untuk mengerti hidup sesungguhnya di muka bumi ini. Ini bukan berbicara sorga dan neraka. Tetapi ini berbicara tentang hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu bukan nanti. Tapi saat saya ada di muka bumi ini. Dalam pimpinan Roh Kudus, saya mengerti dan saya mengalami hidup yang kekal itu. Saudara-saudara tidak menjadi Kristen karena cuma sekedar, ya di Indonesia kan butuh KTP, ada agama. Ya udahlah, kebetulan ada gereja dekat rumah saya, ke gereja aja. Saudara-saudara, engkau menjadi percaya karena tuntunan Roh Kudus. Tidak semua orang bisa mengalami apa yang saudara alami. Mungkin saudara-saudara pernah menginjili orang, bersaksi bagi banyak orang. Sekian lama dia tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Memang bukan dari keinginan dia pribadi. Harus di dalam terang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, orang itu bisa dipertobatkan. Kita lihat kehidupan kita. Kita harus melihat bahwa mengapa saya ada sampai hari ini. Beribadah di tempat ini. Itu semua karena kerjanya Roh Kudus di dalam kehidupan saya.
Kalau karena roh lain saya bisa malas. Kalau engkau datang ke gereja cuman karena dulu pacaran sama orang Kristen, dibaptis biar bisa dinikahkan, pasti salah satu pasangannya ada yang gak ke gereja. Pasti malah dua-duanya bisa gak ke gereja. Karena apa? Bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau karena pekerjaan Roh Kudus, dia mengerti, saya percaya Tuhan bukan karena sekedar saya punya pacar, saya mau dinikahkan, karena saya tahu ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lihat hidupmu. Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Kita ada di roh yang benar atau kita ada di roh yang lain. Karena kita punya motivasi-motivasi lain dalam mengikuti Tuhan. Selanjutnya kita melihat saudara-saudara, ada yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah Injil yang lain. Ada Injil yang lain yang disampaikan. Mari kita perhatikan tentang apa Injil yang lain itu. Saudara-saudara, dulu kalau kita ingat kasus Ahok dikatakan apa? Jangan mau ditipu pakai ayat. Begitupun saya mau katakan kepada jemaat di tempat ini, jangan mau ditipu pakai ayat. Ayatnya benar, tapi kalau dengan pengertian yang salah, saudara tidak dapat menemukan apa-apa. Kalau kita berdiri cuma cari ayat yang memberkati kita hanya melihat ayat itu seolah-olah menjadi berkat doang buat kita. Wah, kalau cari ayat, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Itu berkat. Mengartikan ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu berkat. Semua ayat diartikan sebagai berkat. Saudara-saudara, saya mau katakan itu adalah Injil yang lain. Ada gereja yang menekankannya apa? Persepuluhan terus. Bahkan akhirnya mengajarkan apa? Menjadi Kristen yang transaksional. Kalau 10% aja Tuhan berkati, apalagi kasih 20%, 30%, persepuluhan. Kalau kita tidak melihat itu dengan benar, itu dianggap jadi apa? Jadi bisa nyogok Tuhan kan? Saudara-saudara, saya mau katakan, kalau saudara-saudara ngasih 10% diberkati, 20% diberkati, saudara-saudara kalau itu dianggap sebagai satu kebenaran, dan saudara memegang kebenaran itu, saudara akan terus kalah dengan konglomerat. Karena apa? 10%-mu tidak akan bisa mengarahkan 10% penghasilan seorang konglomerat. 20% pun yang engkau berikan, engkau tidak akan bisa mengarahkan 20% yang diberikan oleh konglomerat. Tapi kalau kita mau melihat kebenaran, persepuluhan diajarkan sebagai langkah iman bagi kita. Ketulusan kita, kerelaan kita, belajar tentang ketaatan. Bukan tentang berkat, berkat, berkat. Saudara-saudara, sumber berkatmu bukan hanya dari persepuluhan. Sumber berkatmu itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bukan lalu begitu, oh kalau gitu saya ongkang-ongkang kaki aja, saya santai-santai aja di rumah. Saudara-saudara, itu Injil yang lain. Firman Tuhan mau katakan, bukan kerja kerasmu semata yang membuat engkau diberkati, tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara-saudara boleh bekerja sebaik-baiknya, saudara boleh bekerja sehebat-hebatnya, tapi yang saudara tahu, apa yang membuat saudara kaya itu adalah berkat Tuhan. Bukan karena engkau bangga, saya banting tulang, banting apa ya kan. Kerja lembur bagai kuda, mau kaya macan pun. Kalau Tuhan tidak memberkati, engkau tidak akan mengalami berkat itu. Tapi kalau berkat itu berasal daripada Tuhan, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan bisa memberkati. Dan engkau melihatnya itu sebagai kecukupan. Mari saudara-saudara kita perhatikan, jangan-jangan kita berdiri di Injil yang lain. Injil yang lain hanya mengajarkan apa? Tentang kedagingan demi kedagingan. Saudara-saudara, next slide. Mari kita perhatikan ini. Saya mengambil kutipan daripada Jan Hus, seorang reformator gereja. Mari kita perhatikan, ya next slide bisa ditampilkan. Apa yang Jan Hus katakan? Oleh karena itu, orang Kristen yang setia mencari kebenaran, mendengarkan kebenaran, mempelajari kebenaran, mencintai kebenaran, berbicara kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran, dan membela kebenaran sampai mati. Karena kebenaran akan membebaskan Anda dari dosa, iblis, dan kehancuran jiwa, dan pada akhirnya kematian yang kekal, yang merupakan pemisah kekal dari kasih karunia Allah dan sukacita keselamatan.
Jadi saudara harus berdiri namanya kebenaran. Saudara tidak berdiri di dalam Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Kalau saudara berdiri di dalam Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, dikatakan apa? Engkau akan mengalami kehancuran. Kerja keras itu bagus gak saudara-saudara? Bagus, tapi firman Tuhan ingatkan, cinta akan uang itu adalah akar dari segala dosa. Kalau orang bekerja di dalam iman percayanya, dia bekerja sebaik-baiknya, dia tahu Tuhan memberkati. Di otaknya bukan cuma cuan. Kalau di kita ngejarnya cuan. Dan tanpa sadar saya mau katakan, seringkali kita berdosa. Contohnya apa? Kalau jualan kan, aduh saya jualan nih, udah ditawar-tawar, waduh gak bisa nih, saya aja udah jual sama you nih, harga pokok. Ada saudara-saudara orang jualan harga pokok? Nggak ada. Waduh nih saya jualnya udah jual rugi nih. Cuman karena kita temen, iya saya jual ya udahlah sama you. Tapi lucunya dia udah ngaku ini harga pokok, udah ngaku jual rugi, pas dikasih duit, kamsia ya, makasih ya, nanti belanja lagi sama gue. Masa udah harga pokok, udah jual rugi, masih berharap orang itu datang? Berarti kan Anda cuan. Hati-hati firman Tuhan katakan Anda sudah berbohong. Tanpa kita sadarin, wah kalau ini, wah jual rugi dah nih, benar-benar nih gue karena teman aja sama lu. Nggak ada saudara-saudara orang mau jual rugi, nggak ada orang juga mau jual pokok, biar itu untung 1 rupiah, Anda itu mengalami keuntungan. Mari kita perhatikan, ada Injil yang lain. Nggak apa-apa, yang penting bisnis lancar, nggak apa-apa. Enggak saudara-saudara, bisnis kita tetap harus di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika engkau bekerja, engkau tahu engkau punya Tuhan yang dahsyat. Ketika engkau belajar, engkau tahu engkau punya Tuhan yang dahsyat. Makanya engkau tidak curang, engkau tidak nyontek di dalam hidupmu. Mari saudara-saudara perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan saudara-saudara tentang Injil yang benar ini. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga sampai keempat dikatakan apa? Bahwa karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran kepada dongeng-dongeng. Sekarang kita dengar khotbah di YouTube, nyarinya khotbah yang benar apa enggak? Enggak, khotbah yang menyenangkan kita. Khotbahnya yang tentang berkat. Anak muda nyarinya khotbah apa? Tentang pacaran, pasangan hidup, marketplace. Iya kan? Tapi kalau berbicara tentang kekudusan hidup, berat khotbahnya. Bukan buat saya. Iya kan? Atau saudara-saudara yang nyatet hari ini. Terima firman itu untuk diri saudara, bukan untuk orang lain. Jangan dicatat, terus bilang, oh ini ayat bagus buat mertua gue. Ayat ini bagus, ini buat keponakan gue nih. Terima itu kebenaran untuk saudara. Jangan dicatat, dibilang nih ya, senjata untuk menyerang di acara keluarga, begitu kan. Jangan saudara-saudara, terima Injil itu dengan baik. Terima Injil itu dengan benar. Jangan saudara-saudara memalingkan telingamu kepada Injil-Injil yang lain. Saudara-saudara saya mau berusaha cepat, kita lihat. Ya next slide, kita perhatikan di dalam Galatia 1 ayat 6-7. Perhatikan ini apa yang Rasul Paulus katakan juga. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara-saudara saya kembali ingatkan. Firman Tuhannya tidak bisa salah. Tetapi orang yang menyampaikannya bisa salah. Ketika firman itu tidak berbicara tentang Kristus. Sepanjang khotbahnya tidak berbicara tentang Kristus. Saya mau pastikan itu adalah Injil yang lain. Karena ketika Injil disampaikan, dia harus menjadi Injil yang menyelamatkan. Ada Kristus yang tampak di dalam pemberitaan Injilnya. Bukan semata-mata tentang finansial terus, tentang kesehatan terus, tentang bagaimana bertumbuh, berkembang, menjadi gemuk.
di dalam kekristenan tidak seperti itu. Tetapi bagaimana engkau menemukan Kristus dan engkau semakin serupa dengan Kristus, itu adalah Injil yang benar. Rasul Paulus menekankan lagi, next slide, di ayat yang ke-8 dan ke-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, disampaikan firman Tuhannya nggak salah, tetapi orangnya bisa salah. Seringkali kita melihat tokoh siapa yang berdiri di sini. Oh, kalau pendeta dengan gerejanya ribuan jemaat, pasti khotbahnya nggak bisa salah. Siapa yang jamin? Oh, kalau pendetanya dari kampung, gerejanya kecil, jangan terlalu didengerin lah. Nggak pintar-pintar amat. Siapa yang bilang, saudara-saudara? Tapi kita mau, tadi firman Janus mengingatkan, mempelajari kebenaran. Jangan lihat siapa yang berdirinya. Saya tidak mau saudara, melihat, ini yang khotbah masih muda. Yang khotbah ini jenggotan. Kalau jenggotan urapannya lebih. Ya kan, karena pakai ayat. Seperti bak minyak diurapan kepala Harun. Yang kejanggut, kalau nggak ada janggut dia langsung meleleh. Nggak begitu saudara-saudara. Saya juga tidak mau seperti Timotius dianggap saudara-saudara muda. Tapi saya mau saudara-saudara melihat, saya menyampaikan Injil kebenaran itu. Hamba-hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar ini harus juga menyampaikan Injil-Injil kebenaran itu. Bukan Injil-Injil yang lain, tapi Injil kebenaran. Injil yang menyelamatkan, yang membuat engkau menemukan Kristus di dalam hidupmu. Rasul Paulus katakan seperti ini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Dan kata terkutuk ini diulang 2 kali di ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Rasul Paulus memberikan satu penekanan. Sekarang kukatakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Firman Tuhan mengingatkan kita, penyesat itu memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Begitupun saudara-saudara, hati-hati. Penyesatan itu memang harus ada. Sehingga saudara-saudara harus perhatikan apakah itu Injil yang benar. Dan di ayat yang ke-10, next slide, Rasul Paulus katakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Atau ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudara, yang saudara-saudara harus tahu, pemberitaan firman adalah waktunya Tuhan berbicara. Jangan mau cari pembicara yang mengocok perutmu, yang bikin kau ketawa-ketawa. Pokoknya sepanjang khotbah dia mau 2 jam juga gak apa-apa. Karena apa? Ketawa terus. Saudara, dia bukan pendeta, dia pelawak. Dan lebih baik saudara bayar tiket nonton stand up komedian. Pasti lucu. Kalau gak lucu saudara bisa protes. Tapi kalau mau nyari pendeta yang lucu, belum tentu dapat. Atau nyari, saya butuh pendeta yang memotivasi hidup saya. Saya mau katakan, motivasi pendeta kalah sama motivasi Mario Teguh. Pasti lebih bagus motivasi Mario Teguh. Karena apa? Mimbar ini bukan tempat motivasi. Saudara-saudara, background saya dari psikologi. Saya tidak sedang berusaha mengsugesti saudara-saudara karena apa? Ketika saya berdiri di mimbar ini, saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan yang lain saudara-saudara. Dan mari saudara-saudara perhatikan ini. Terima ini sebagai satu kebenaran di dalam hidupmu karena ini adalah firman Tuhan. Awas ada Yesus yang lain. Awas ada roh yang lain. Awas ada Injil yang lain. Dan ketika engkau datang untuk mendengarkan firman Tuhan, engkau datang untuk mendengar sabda Tuhan. Bukan untuk memenuhi kebutuhan dagingmu. Untuk motivasimu, untuk permasalahanmu, no. Tapi engkau sedang mendengar bagaimana Tuhan mau berbicara. Pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak dikecam seperti jemaat di Korintus. Yang cuman sekedar menerima, mau itu firmannya salah, mau itu firmannya tidak benar. Dia cuman sekedar terima, nanti alasannya apa? Jangan menghakimi saudara-saudara. Kata firman Tuhan jelas Rasul Paulus katakan, kalau ada Injil yang lain, terkutuklah itu. Jangan saudara berdiam diri, orang Kristen perlu mengasihi. Engkau mengasihi kalau di atas ketidakbenaran, engkau turut berdosa atas itu. Tapi kalau engkau tahu apa yang benar, maka engkau harus nyatakan apa yang benar itu. Walaupun kebenaran itu tidak menyenangkan. Tapi engkau benar di mata Tuhan. Itu yang terpenting di dalam hidupmu. Lebih dari apapun. Sebagai penutup ya, next slide bagian terakhir. Saudara-saudara saya mau katakan.
Hidup orang percaya yang dilahir barukan, artinya saudara-saudara bukan hanya sekedar mengaku dengan mulut, percaya di dalam hatimu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mengaku dengan mulut, engkau harus percaya di dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau mengerti Yesus yang benar, Roh yang benar, dan engkau akan mengerti Injil yang benar. Laus Deo, Soli Deo, Gloria. Puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan seluruhnya bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang WL. Kita bisa angkat pujian. Aku rindu mengenalmu. Kita angkat pujian. Aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami sebagai orang percaya yang bukan hanya sekedar mengaku dengan mulut, tetapi kami percaya di dalam hati kami bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hanya mau berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih mencintai kebenaran firman-Mu. Kami mau menggali lebih dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dunia ini. Kami tidak mau menemukan Yesus yang lain. Kami tidak mau menemukan roh yang lain. Kami tidak mau menemukan Injil yang lain. Tapi kami mau menemukan Yesus yang menyelamatkan kami. Roh yang memerdekakan kami. Injil yang menjadi kabar sukacita keselamatan bagi kami. Itulah yang kami pegang. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar-pendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang mencintai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau menggali kebenaran firman Tuhan itu lebih lagi. Kami mau cinta firman Tuhan itu lebih lagi. Sehingga kami menemukan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, mempertebal iman kami, membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kehidupan kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau diubahkan perilakunya oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau dididik di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami timbul sebagai pribadi-pribadi yang baik.
kami timbul sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Biar benih firman yang sudah ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Tapi tertanam bertumbuh di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Menghasilkan buah-buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Kami adalah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau sampaikan kebenaran itu untuk orang banyak. Sehingga nama Tuhan yang terus dimuliakan. Boleh banyak orang yang percaya dan mengenal siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang membuat kehidupan kami menjadi begitu sangat berarti. Karena kami memiliki hidup yang kekal itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang sebagai roh kebenaran menuntun kami untuk senantiasa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Aku mengenalmu secara Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu di mana kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Bapa, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, terima kasih Bapa atas semua yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih juga ya Bapa, di mana di sini ada permintaan doa Bapa, Engkau kiranya dapat menyembuhkan Bapa Taufik Bapa. Lebih hari lebih heran Bapa. Kami yakin dan percaya tidak ada mustahil buat Engkau. Mungkin juga ada hamba-hamba-Mu yang sakit ya Bapa. Engkau juga sembuhkan mereka ya Bapa. Yang mempunyai masalah Engkau tolong beri jalan keluar. Karena kami tahu hanya kepada Engkau saja kami berharap ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa atas persembahan anak-anak-Mu yang mereka telah berikan. Engkau juga memberkati. Terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu. Engkau telah mengirimkan satu hamba-Mu yang akan percaya kepada Engkau, biarlah dia dapat tertanam di dalam Engkau. Terima kasih Bapa atas semua yang Engkau berikan buat kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami akhiri kebaktian ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.